Assalamualaikum, kembali lagi ke channel saya. Dalam perjalanan sejarah Islam, Allah tidak selalu memilih orang-orang yang tampak lembut sejak awal. Sebagian hambanya justru ditempa melalui jalan yang keras, penuh pertentangan dan berliku. Ada manusia yang memulai hidupnya dengan memerangi kebenaran, namun mengakhirinya sebagai pembelanya yang paling kuat. Salah satunya adalah Khalid bin Walid. Nama yang dahulu membuat kaum muslimin waspada. Nama yang ditakuti di medan perang. Nama yang selalu hadir di balik strategi paling berbahaya. Namun dari tangan yang sama, Allah mengangkat pedang untuk menjaga agamanya. Bagaimana mungkin seorang musuh Islam berubah menjadi pedang Allah? Apa yang terjadi di dalam hati Khalid hingga ia menukar kejayaan dunia dengan keimanan? Mari kita telusuri kisahnya. Perlahan, dengan hati yang terbuka, Khalid bin Walid lahir dari keluarga Bani Makhzum, salah satu klan paling disegani di Mekah. Ayahnya, Walid bin Mughirah, adalah tokoh terpandang, ahli politik, dan pemilik pengaruh besar. Sejak kecil, Khalid tidak dibesarkan dengan kelembutan. Ia dibesarkan dengan disiplin, ketangguhan, dan latihan perang. Baginya, medan perang adalah rumah kedua. Kuda, pedang, dan formasi pasukan adalah bahasa yang ia pahami sejak muda. Khalid tidak hanya kuat, ia cerdas. Ia mampu membaca gerak lawan dan memanfaatkan celah sekecil apapun. Ketika Islam datang membawa ajaran tauhid, Khalid melihatnya bukan sebagai cahaya, melainkan ancaman. Ancaman bagi kehormatan Quraisy, ancaman bagi tradisi leluhur, dan ancaman bagi tatanan kekuasaan. Sejak saat itu, Khalid berdiri berseberangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang Uhud menjadi panggung kecerdikan Khalid. Awalnya pasukan Muslim unggul, Quraisy terdesak. Namun Khalid memperhatikan satu hal: bukit pemanah yang mulai ditinggalkan, celah kecil, namun cukup untuk membalikan sejarah. Dengan cepat, Khalid memimpin pasukan berkuda menyerang dari belakang. Serangan itu menghancurkan barisan Muslim. Kemenangan diraih, namun yang tersisa bukan kepuasan. Khalid melihat sesuatu yang aneh. Kaum muslimin tidak lari karena takut mati. Mereka bertahan karena keyakinan. Bahkan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka, mereka melindunginya dengan tubuh mereka. Di sanalah hati Khalid mulai terusik. Ia menang, namun ada kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Tahun demi tahun berlalu, Islam tidak hancur, justru tumbuh. Khalid melihat kaum muslimin disiksa, namun iman mereka semakin kuat. Ia melihat Rasulullah dihina, namun beliau membalas dengan kesabaran. Tidak ada balas dendam, tidak ada kezaliman yang dibalas kezaliman. Bagi Khalid, ini bukan sifat pemimpin biasa. Ia mulai berpikir, jika Muhammad berbohong, mengapa pengikutnya rela kehilangan segalanya? Jika Islam salah, mengapa hati mereka begitu tenang? Pertanyaan itu semakin berat, dan Khalid tahu ia tidak bisa mengabaikannya lebih lama. Suatu hari, Khalid memutuskan pergi. Tanpa pasukan, tanpa bendera perang. Ia meninggalkan Mekah sebagai seorang pencari kebenaran. Perjalanan itu bukan sekadar jarak, melainkan perjalanan batin. Saat tiba di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khalid tidak datang sebagai jenderal. Ia datang sebagai hamba. Ia mengucapkan syahadat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengungkit masa lalu. Beliau justru berdoa agar Allah mengampuni Khalid. Saat itulah Khalid sadar, inilah kebenaran yang selama ini ia cari. Perang Mu'tah adalah ujian berat. Pasukan Muslim jauh lebih sedikit. Satu persatu panglima gugur. Situasi nyaris putus asa. Khalid mengambil alih. Ia mengatur ulang barisan, mengganti posisi pasukan, dan mengecoh musuh. Pasukan Muslim selamat. Rasulullah bersabda, Khalid adalah Saifullah. Sejak hari itu, Khalid bukan sekadar jenderal, ia adalah alat Allah untuk menjaga agamanya. Khalid memimpin banyak pertempuran. Ia selalu menang. Namun yang berubah bukan kehebatannya, melainkan niatnya.
Ketika jabatannya dicopot, ia tidak kecewa. Ia berkata, "Aku berperang bukan karena jabatan, melainkan karena Allah." Ia tetap maju ke medan perang sebagai prajurit biasa. Khalid bin Walid adalah lelaki yang hampir seluruh tubuhnya dipenuhi bekas luka. Pedang pernah menebas lengannya. Tombak pernah menembus dadanya. Anak panah pernah bersarang di kakinya. Ia pernah jatuh dari kuda. Pernah terkepung musuh. Pernah berdiri di titik di mana hidup dan mati hanya dipisahkan oleh satu tarikan napas. Namun setiap kali Allah menyelamatkannya. Khalid tidak pernah mundur. Bukan karena ia tidak takut mati, melainkan karena ia lebih takut kehilangan ridha Allah. Ironisnya, lelaki yang tidak pernah kalah di medan perang, yang dijuluki pedang Allah, tidak wafat di tengah gemuruh senjata. Ia wafat di atas ranjangnya. Di hari-hari terakhir hidupnya, Khalid memandang tubuhnya sendiri. Ia berkata dengan suara bergetar, "Tidak ada sejengkal pun di tubuhku kecuali terdapat bekas luka peperangan. Namun aku akan mati seperti unta yang mati di kandang." Air matanya jatuh, bukan karena ia takut mati, bukan pula karena ia menyesal berperang. Ia menangis karena ia sangat berharap mati syahid. Namun di balik air mata itu ada pelajaran besar dari Allah, bahwa kemuliaan seseorang bukan diukur dari cara ia mati, melainkan dari bagaimana ia hidup. Dan Khalid telah hidup dalam ketaatan, keberanian, dan keikhlasan yang luar biasa. Khalid mengajarkan bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan. Musuh bisa menjadi wali Allah, kesalahan bisa menjadi jalan taubat, selama hati mau tunduk. Khalid bin Walid tidak dikenang karena berapa banyak musuh yang ia bunuh. Ia dikenang karena keberanian hatinya untuk berubah. Dari musuh Islam menjadi pembelanya. Dari pedang yang melukai kaum muslimin menjadi pedang Allah yang menjaga agamanya. Kisah Khalid mengajarkan kita satu hal penting. Tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk dibersihkan oleh rahmat Allah. Tidak ada dosa yang terlalu besar hingga Allah enggan mengampuni. Selama hati mau kembali, selama jiwa mau tunduk. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa perubahan selalu mungkin, dan kemenangan sejati adalah saat kita wafat dalam keadaan diridai Allah. Terima kasih telah menyimak. Semoga langkah kecil ini menjadi bagian dari langkah mulia menuju kebaikan.